Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan menyampaikan hikmah mengenai keutamaan waktu subuh. Teman-teman sekalian, waktu subuh adalah salah satu dari 4 waktu yang dilarang untuk tidur. Dalam kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Amin Kurdi disebutkan bahwa yusannu iqadun naimi, dianjurkan bagi kita membangunkan keluarga atau karib kerabat dan teman kita yang tidur di 4 waktu. Pertama, ainda dhaikil waqti, atau ketika waktu sudah sempit sementara ada yang belum menjalankan sholat 5 waktu padahal dia masih tertidur. Yang kedua, man nama amamal musallin, orang yang tidur pada saat orang sedang sholat, di mana posisi tidurnya tepat berada di depan orang yang sholat tersebut. Kemudian yang ketiga, man nama ba'da sholatil asri, orang yang tidur selepas asar. Dan yang keempat yang sedang kita bahas kali ini adalah kita dianjurkan membangunkan man nama ba'da tulu'il fajri, orang yang tidur setelah terbit fajar atau waktu subuh, qabla tulu'is syamsi, sebelum terbit matahari, walau shalla subha, meskipun ia sudah selesai sholat subuh. Jadi larangan tidur selepas subuh ini juga berlaku mutlak bagi semua orang yang tidur di waktu subuh meskipun sudah menjalankan kewajiban sholat. Teman-teman sekalian, kalau misalnya dalam kondisi mengantuk berat karena begadang atau karena bangun lebih awal untuk makan sahur, maka tunggu sampai matahari terbit, atau syukur-syukur matahari sudah setinggi tombak, lalu kita sholat duha, barulah kita tidur. Atau lebih baik lagi, ditahan dulu kantuknya dengan menjalankan berbagai aktivitas yang positif, entah berolahraga atau membersihkan rumah. Nah, nanti baru qailulah atau tidur sebentar di tengah hari seperti biasa dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, kembali ke waktu subuh. Rasulullah SAW bersabda, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Barang siapa yang bangun subuh kemudian melaksanakan sholat secara berjamaah, maka ia seperti sholat sepanjang malam. Teman-teman sekalian, menariknya hadis ini diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW oleh sahabat Utsman bin Affan. Beliau adalah seorang saudagar, seorang pedagang yang biasa sudah bangun di pagi hari untuk segera beraktivitas atau berwirausaha. Hadis ini secara tidak langsung menyatakan kepada kita, hai umat Islam, kalau kalian tidak mampu bangun malam, atau kalian bangun malam tapi malah membuat pagi hari mengantuk dan tidak bisa menjalankan aktivitas dengan baik, maka cukuplah kalian sholat subuh berjamaah. Pahalanya sama seperti sholat sepanjang malam. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya jika kita tidur lebih awal setelah sholat isya, seperti dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dulu, maka kalaupun kita bangun sebelum subuh untuk melaksanakan sholat malam atau makan sahur, lalu menunggu waktu subuh dan menjalankan sholat subuh secara berjamaah, sebenarnya kita tidak akan mengantuk lagi karena kita sudah cukup waktu untuk tidur. Nah, masalahnya adalah kita sering membiasakan tidur larut malam, entah karena apa, sehingga kita mengantuk di waktu subuh, atau naudzubillah kita telat bangun dan menjalankan kewajiban sholat subuh. Teman-teman sekalian, waktu subuh adalah waktu yang sangat fresh, waktu yang masih segar dan paling tepat untuk mulai menjalankan berbagai aktivitas yang positif. Lalu coba kita perhatikan, waktu subuh dibatasi sampai terbit matahari. Ini berbeda dengan waktu sholat lain yang mepet dengan waktu sholat berikutnya. Zuhur mepet asar, asar mepet maghrib, maghrib mepet isya, isya mepet subuh. Tapi waktu subuh dibikin pendek agar
kita segera bangun dan mulai beraktivitas. Coba juga kita perhatikan, setelah waktu subuh, tidak ada waktu sholat wajib sampai waktu duhur nanti. Waktu setelah subuh sampai duhur adalah waktu kita untuk bekerja dan beraktivitas atau bertebaran di muka bumi. Teman-teman sekalian, jangan sampai umat Islam tertinggal gara-gara terlambat bangun subuh atau tertidur di pagi hari pada saat umat manusia sedang beraktivitas. Semoga hikmah ini bermanfaat buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليك يا حبيب الله.